Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jamtrok Coy. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menjinakkan cuca hijau yang giras ya teman-teman. Cuca hijau hutan, bahan dan masih giras. Nah itu ada beberapa terapi yang harus teman-teman lakukan ya. Yang harus teman-teman lakukan tuh ada beberapa hal. Itu teman-teman ya. Jadi dengan terapi ini bisa membuat burung yang kita miliki itu, terutama cuca hijau, itu nanti berangsur-angsur akan jinak gitu ya teman-teman. Sebenarnya gini teman-teman, untuk cuca hijau sendiri kalau bisa jangan terlalu jinak ya. Yang penting jangkrik di tangan dia mau ngambil atau mau matok itu sudah bagus teman-teman ya, itu sudah sangat bagus. Dan kalau bisa hanya seperti itu saja ya. Pokoknya intinya jangan jinak banget lah intinya gitu. Intinya itu yaitu ketika dikasih jangkrik di tangan dia mau ngambil. Nah, ketika dipegang kandang dia gerabak nggak masalah. Yang penting itu tadi ya, dikasih jangkrik di tangan dia mau ngambil itu. Nah terapinya seperti apa ya? Terapinya yaitu yang pertama sering ditaruh di bawah ya teman-teman, sering taruh di bawah. Jadi dia itu akan berinteraksi dengan kita dan keluarga kita yang lalu lalang di ruang tamu atau di mana kan, kita tergantung kita naruhnya. Misalnya di ruang tamu berarti kan kita di ruang tamu itu akan ada hilir mudik kita ya, entah anak kita, entah saudara kita, entah kita sendiri, atau intinya keluarga kita gitu ya. Gitu ya teman-teman. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Nah selanjutnya apa, yaitu selanjutnya gantung di luar ya, gantung di luar di teras gitu ya, di atas begini ya, di atas seperti ini ya, kan banyak lalu lalang orang. Nah seperti ini di pinggir jalan gini ya teman-teman. Nah ini sangat penting, ini sangat perlu ya. Jadi terapi ini memerlukan waktu ya teman-teman. Ini cara kedua, yaitu digantung di teras. Tiap pagi diembun ya. Jadi tiap pagi diembun, kalau bisa langsung dikasih jangkrik. Nah kalau nggak mau mengasih jangkriknya itu setelah diembun teman-teman, jadi kan dia akan terasa lapar ya kan. Kalau malam kan dia hanya makan pisang aja ya kan. Nah kalau dia waktu embun dikasih jangkrik itu mau ya bagus, berarti kan gitu. Tapi untuk melatih kejinakannya bagaimana caranya, yaitu ditusuk dengan lidi, jangkriknya ditusuk dengan lidi, baru dikasihkan ke cuca hijau yang kita miliki yang giras tadi. Lakukan secara rutin, sabar ya, karena untuk melatih penjinakan cuca hijau sendiri ini membutuhkan waktu ya, minimal itu 1 bulan. Nah, itu paling cepat biasanya 2 minggu, tapi biasanya itu 1 bulan sudah mulai mau ngambil di tangan dengan terapi tersebut. Itu udah yang nomor berapa teman-teman? Yang ada 3 ya. Nah, ada 3. Itu yang pertama taruh bawah, yang kedua apa tadi, taruh di teras ya kan. Yang ketiga yaitu pemberian jangkrik menggunakan lidi. Nah itu teman-teman ya. Jadi hal-hal tersebut harus dilakukan oleh teman-teman untuk menjinakkan cuca hijau yang sangat giras. Nah terus mandinya bagaimana? Apakah disemprot? Jangan sekali-kali disemprot, karena kalau kita semprot posisi masih giras banget, dia nanti akan trauma teman-teman. Trauma sama kita ya. Jadi ketika ngelihat kita dia langsung loncat gerabak, itu kalau trauma. Jadi kacau, nanti bukannya tambah jinak tapi dia
akan takut dan semakin giras dan semakin gerabak. Terus mandinya bagaimana? Sediakan cepuk seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi sediakan cepuk saja. Kalau dia naluri mandinya tinggi, pasti dia akan mandi sendiri. Nah, itu teman-teman ya. Jadi untuk penjinakan ini masih tahap penjinakan ya teman-teman. Itu dikasih cepuk saja. Nah, itu ya teman-teman. Itu yang harus dilakukan oleh teman-teman, supaya cuca hijau yang teman-teman miliki itu tidak takut sama kita, tidak giras, tidak gerabak. Ketika misalnya sama kita masih gerabak nih, masih takut, paling enggak ada orang lalu lalang, ada orang misalnya anak kecil lari-lari, dia itu anteng gitu ya. Ya wajar kalau dengan kita itu dia agak gerabak, karena kadang kan dia kayak ada ancaman gitu ya, ancamannya majikannya sendiri, karena dia belum kenal sama kita ya teman-teman. Kalau sudah adaptasi nantinya dia akan enak. Kalau sudah di tangan mau ya, biasanya dia akan bunyi. Nah gitu ya teman-teman. Nah ini cuca hijau kedua yang saya miliki, sedang saya terapi penjinakan ya teman-teman. Ini di tempat tetangga saya juga udah bunyi ya, karena mungkin di saya terapi, jadi dia belum kelihatan bunyinya, tapi enggak masalah teman-teman. Untuk masalah bunyinya nanti insya Allah kalau sudah adaptasi dia akan bunyi. Dan ini teman-teman ya, ekornya masih rusak, sayapnya rusak ya. Nah, ini dia lumayan anteng teman-teman ya. Kalau menurut saya ini lumayan anteng. Jadi untuk penjinakannya itu mudah-mudahan lebih cepat. Nah ini aja ada orang lewat gitu ya, dia nggak terlalu. Nah ini teman-teman tuh sayapnya hancur, nah gitu, ekornya juga nggak ada, berondol, kepalanya juga botak ya, gitu teman-teman. Itu teman-teman, semoga teman-teman bisa mempraktekkan untuk teman-teman pemula khususnya ya, yang baru punya cuca hijau yang masih giras. Nah terapinya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, dan ini sudah saya buktikan di cuca hijau Joy ya. Begitu pertama yaitu dikasihnya seperti itu, jangkriknya seperti itu. Nah itu yang perlu teman-teman ketahui, caranya seperti itu. Demikian teman-teman, semoga ini ada manfaatnya ya teman-teman buat teman-teman sekalian. Dan apabila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar ya, gitu teman-teman ya. Semoga ini bisa membantu ya. Ini channel baru saya ini namanya Jamtruk Coy. Mudah-mudahan ini bisa ikut berkembang seperti GPS Coy ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share apabila vlog yang saya buat ini bermanfaat atau ada manfaatnya buat teman-teman sekalian, terutama cuca hijau mania ya. Jadi gitu teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jamtruk Mania.